Kamu pernah beli sesuatu yang mahal, lalu rusak bertahun-tahun kemudian, dan bingung kapan sebenarnya kamu rugi? Bayangkan, sebuah perusahaan membeli truk seharga 50 juta rupiah pada awal tahun 2002. Truk itu dipakai setiap hari, mengangkut barang, melintasi jalan, menanggung beban. 5 tahun berjalan, 2002, 2003, 2004, 2005, hingga 2006. Di akhir tahun ke-6, truk itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Sekarang, muncul pertanyaan yang terdengar sederhana tapi ternyata tidak. Kapan perusahaan harus mengakui kerugian 50 juta itu? Kalau diakui semuanya di tahun 2002 saat beli, laporan keuangan tahun itu terlihat sangat buruk, padahal truk baru saja mulai bekerja. Kalau diakui semuanya di tahun 2006 saat rusak, laporan tahun-tahun sebelumnya terlihat terlalu sehat, padahal truk sudah dipakai dan dinikmati manfaatnya selama 5 tahun penuh. Artinya, tidak ada satupun pilihan itu yang adil. Solusinya adalah membagi beban itu ke setiap tahun pemakaian, karena biaya yang adil adalah biaya yang mengikuti manfaat yang sudah dinikmati. Inilah fondasi dari konsep yang akan kita pelajari, penyusutan. Fondasi itu tadi mengarah ke satu pertanyaan. Kalau penyusutan bukan soal uang keluar lagi, lalu sebenarnya apa? Bayangkan kamu punya kartu langganan gym setahun seharga 1,2 juta. Kamu bayar di awal Januari, tapi apakah kamu langsung rugi 1,2 juta di bulan itu? Tidak. Kamu menikmati manfaatnya setiap bulan. Jadi biayanya pun dialokasikan Rp100.000 per bulan. Itulah logika penyusutan dalam akuntansi. Dari sudut pandang akuntansi, penyusutan adalah proses alokasi harga perolehan, bukan upaya mengumpulkan dana untuk membeli aset baru. Tujuannya satu, mengalokasikan harga perolehan secara adil ke periode-periode yang menikmati manfaatnya. Istilah teknisnya, untuk aktiva tetap berwujud adalah depresiasi. Definisi resmi dari AICPA menegaskan hal ini. Penyusutan adalah sistem akuntansi untuk membagikan harga perolehan aktiva tetap dikurangi nilai sisanya secara sistematis dan rasional selama umur kegunaannya. Kata kunci di sini adalah sistematis dan rasional, bukan sembarangan, bukan berdasarkan feeling. Yang sering disalahpahami adalah ini. Penyusutan tetap diakui sebagai biaya meski tidak ada uang kas yang keluar di periode pembebanannya. Ini bukan biaya baru, ini bagian dari pengeluaran masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas sekarang. Jadi, depresiasi bukan soal rugi atau untung, ini soal kejujuran laporan keuangan dalam mencerminkan biaya yang benar-benar relevan dengan periode yang bersangkutan. Dan ada 4 kesimpulan pokok dari definisi ini yang perlu kita periksa satu persatu. 4 kesimpulan pokok itu tadi bukan sekedar daftar. Masing-masing menjawab pertanyaan berbeda tentang bagaimana depresiasi seharusnya bekerja. Pertama, penyusutan hanya dilakukan terhadap aktiva tetap yang berwujud. Dalam bahasa akuntan disebut tangible capital assets. Artinya, tanah tidak disusutkan karena nilainya tidak turun akibat pemakaian. Kedua, yang dialokasikan bukan seluruh harga perolehan mentah, melainkan harga perolehan dikurangi nilai sisanya. Kalau aset masih bisa dijual 5 juta rupiah setelah habis masa pakainya, maka 5 juta rupiah itu tidak perlu dialokasikan sebagai biaya. Ketiga, pengalokasian harus dilakukan secara rasional dan sistematis, mengikuti umur ekonomis yang sudah ditaksir, bukan asal tebak, bukan asal rata. Keempat, dan ini yang paling sering keliru dipahami, penyusutan adalah proses alokasi, bukan penilaian. Angka akumulasi depresiasi di neraca bukan cerminan seberapa besar nilai aset turun di pasar, melainkan seberapa besar biaya yang sudah dialokasikan. 4 prinsip ini adalah aturan main yang harus dipahami sebelum satu pun angka depresiasi dihitung. Sekarang kita perlu tahu, apa yang membuat sebuah aset harus mulai disusutkan.